dia mampunya kan. Masing-masing kan semua punya ini kan. Nah, dengan pendekatan yang tadi disampaikan itu, kita maunya nih, misalkan ya, kan itu akan sangat-sangat dinamis ya. K-nya itu kisarannya berapa gitu. Nah, K yang biasa kita pakai nih antara 3 aja atau 4 lah paling banyak. 3 dan 4 aja kan kita. Kalau kita punya 3 dari ini. Kalau kita pakai kemin, pasti dia yang didapat itu pasti 3. K-nya benar 3 ya dapat ininya pasti 3 klaster. Itu udah pasti gitu. Ya nanti kita, dan dia partisional kan, partisional itu nggak ada yang dempet. Pasti kalau dia ini satu klaster, yang ini satu klaster, 3 biji gitu. Jadi nggak ada yang dihilangin. Kalau ditanya yang mana nih yang mau saya ambil, gampangnya kalau bilang tadi itu negosiasi Pak ujungnya. Kalau itu aja nih, saya yakin tuh jawabannya udah dapet tuh. Yang mana? Karena apa? Masing-masing ini kan udah menggambarkan nih. Dia pada posisi yang mana? Sehingga kita bilang nih misalnya ini C1, ini C2, ini C3. Kombinasi dari masing-masing kita udah tahu. Tahu nggak? C1 itu adalah grup di mana dia punya apa? Semua itu rendah. Kelompoknya ini rendah kan? Maka kalau dikasih nama ini rendah nih, betul nih maksudnya di biaya dia harga dia termasuk rendah, waktu mengirimnya dia cepat, mutunya rendah juga kan ya. Tipe daging yang dihasilkan itu juga tipe yang rendah, volume juga nggak bisa banyak kan. Kan itu maksudnya. Jadi kalau kita bicarain kayak gitu, kita kasih nama boleh nggak nih? Boleh. Boleh kan? Ini adalah tipe yang kita bilang itu tipe rendah gitu. Terhadap semua ini dan semua yang kita amati ini. Nah coba kalau kita definisikan kayak gitu aja, bisa nggak kita negosiasi ini terhadap C2, C3? Bisa. Yang namanya negosiasi itu kan gimana supaya kalau kita taruh lah ya, yang C2, C3 itu yang moderate nih. Jadi yang C2 ini yang tinggi nih, yang ininya semua tinggi kan? Sehingga kalau kita ambil salah satu aja nih, yang mana nih, tergantung pasar kita kan. Kalau bicara negosiasi ini, saya nggak bicara yang lain ya. Hanya dari pernyataannya Mbak Putri aja. Saya mau negosiasi nih yang dari sini, bisa nggak? Bisa. Kalau kita lihat tuh ke demand-nya, demand pada bulan keberapa itu, kan dia punya pola. Kan kita hubungkan aja. Pada demand kapan itu, dia orang itu akan mau beli ini. Dari mana kapan orang mau beli ini? Bisa nggak itu kita tarik ke belakang? Wah nih, misalnya kita target kita nih, saya mau itu dia datang 3 bulan sebelum puasa itu saya udah pasti gitu. Kan kita bisa taruh itu. Oh itunya T-nya itu adalah ya, itu harus lebih kecil sama dengan 3. Lalu pada biaya pada bulan tertentu itu berapa? Tinggal udah bisa saja tuh. Kalau kita menghubungkan itu aja kan, sehingga kita tahu tuh, oh kalau lebaran saya nawarin yang ini pasti habis. Sehingga jumlah paling gede kalau ditanya nih, pada supplier mana yang diambil? Saya pasti akan ngambil yang ini nih, karena dia volume yang paling tinggi gitu. Karena banyaknya yang perlu kan pada bulan itu kan, itu yang negosiasi gitu. Tapi kepada bulan-bulan yang lain, barangkali saya pasar yang ini saya ada ngambil sekian, pasar ini ngambil sekian, kita bisa negosiasikan. Tapi kita udah tahu nih kelompok ini gitu. Soalnya dari sana aja. Tapi kan kita udah dapat jawaban. Maunya yang mana gitu. Jadi menurut saya kita mendefinisikan kayak gini aja, udah dapat jawabannya. Jadi, nah coba deh ini kalau itu dihubungkan dengan yang lain ya, misalkan. Bisa nggak itu kita hubungkan itu dengan fluktuasi dan agregat demand itu yang lebih dinamis? Ya bisa banget. Kalau kita bisa bikin prediksi gitu. Ini kan bisa diprediksi nih selama setahun itu. Gimana itu? Tinggal kita tahu nanti, nah ini kapan, ini cocoknya dengan klaster yang mana, ini pada klaster yang mana, ini pada klaster yang mana. Jadi skenario-nya apa? Iya, ini yang jadi skenario gitu. Selesai kan masalahnya gitu, dan kita happy gitu loh, kayak gitu ya sistem informasi.
Nah itu kan cara berpikir yang nggak terlalu rumit juga. Apalagi kalau dihubungkan dengan sekian banyak mata kuliah yang lain. Saya yakin